Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait guru honorer yang sudah mengajar untuk pengabdian 3 tahun lebih, itu sisa diverifikasi untuk mengganti seleksi berupa tes untuk P3K 2022. Jadi sesuai dengan judul konten ini, kami berdasarkan hasil pemaparan oleh Kemenpan RB di rapat bersama BKN, Kemendikbud dan Komisi 10 DPR RI Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi kami kutip dari pemaparan Kemenpan RB Bapak Ibu. Jadi kami membuat video ini tidak asal membuat, tapi kami punya dasarnya Bapak Ibu ya. Mengenai direalisasikan atau tidak, kita tunggu, kita sisa menunggu Permenpan RB yang terbaru Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita coba garap ya, kita coba bahas. Tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya untuk guru honorer yang sudah mengajar dengan pengabdian 3 tahun lebih, sisa diverifikasi untuk mengganti seleksi berupa tes. Mudah-mudahan saja direalisasikan. Baik, di sini nantinya di akhir video Bapak Ibu jangan lupa nonton pemaparan langsung dari Kemenpan RB terkait dengan apa yang kami bahas di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa mencocokkan apa yang kami bahas dengan pernyataan atau pemaparan dari Kemenpan RB. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya penetapan formasi itu untuk memberikan ruang kepada Kemendikbud Bapak Ibu ya untuk memberikan jumlahnya, maksudnya jumlah formasi itu sepanjang anggaran bisa disetujui oleh Kemenkau. Jika Pemda usulkan 10 tetapi Kemendikbud butuhnya 100, maka secara otomatis Kemenpan RB akan tetapkan 100 karena anggaran yang sudah disiapkan. Jadi intinya itu ada di Kemenkeu apakah menyetujui apabila Kemendikbud itu diberikan ruang Bapak Ibu ya untuk penetapan formasi juga yang selama ini dilakukan oleh Pemda. Tujuannya ini adalah untuk memaksimalkan formasi P3K pada tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal menunggu realisasinya saja bagaimana. Kemudian lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan judul konten yang kami kutip dari pemaparan Kemenpan RB. Di sini ada pemaparan membedakan proses seleksi guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu ya terkait proses seleksinya antara guru yang sudah mengabdi dengan rekrutan baru atau guru pelamar baru, seperti itu. Tenaga honorer dalam hal ini guru itu sisa verifikasi apakah bisa lanjut atau tidak. Nah, ini yang terkait ini kami belum pahami secara mendetail verifikasinya bagaimana. Jadi verifikasinya apakah masih ada tes atau tidak ada tes, kita tunggu juknis resmi dari Kemenpan RB yang sementara ini dibahas bersama dengan tim Panselnas. Nah, faktanya Bapak Ibu ya, guru honorer yang sudah mengajar dan meluluskan banyak anak didik, seperti itu ya. Dan di sini Kemenpan RB dan Kemendikbud itu sudah sepakat Bapak Ibu ya untuk menyiapkan proses verifikasi saja. Jadi dikatakan proses verifikasi saja, ini yang kita tunggu-tunggu, bagaimana model verifikasinya saja. Tentunya untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen lainnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi. Nah, di sini jelas Bapak Ibu ya, membedakan apa? Tentunya membedakan proses rekrutmen guru yang sudah mengajar. Kalau tidak salah 3 tahun ke atas itu tinggal diverifikasi dan proses seleksinya akan dibedakan dengan rekrutmen baru. Ini adalah pemaparan dari Kemenpan RB di rencana mekanisme rekrutmen P3K 2022. Nantinya finalnya itu Bapak Ibu ya, finalnya itu nantinya akan ada di Permenpan RB yang baru, seperti itu. Jadi finalnya nanti itu ada di Permenpan RB terbaru. Apakah betul-betul sama dengan dipaparkan Kemenpan RB di mekanisme rekrutmen P3K 2022 atau ada perbedaan? Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan juga pada saat membuka formasi
untuk rekrutmen baru itu dialokasikan penugasan Bapak Ibu ya untuk lulusan-lulusan baru. Artinya pelamar baru itu ke daerah 3T. Kalau perlu untuk pelamar terbaik ya, untuk yang lulusan terbaik Bapak Ibu ya, untuk pelamar-pelamar baru itu diprioritaskan ke daerah 3T. Sedangkan untuk guru honorer, dalam hal ini guru honorer yang mengajar dan terdata di Dapodik itu diprioritaskan di sekolah induknya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan simak dulu pemaparan dari tim Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan simak dulu pemaparan dari tim Kemenpan RB berikut ini agar Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan apa yang kami bahas dengan apa yang dipaparkan oleh Kemenpan RB. Kalau misalkan ada perbedaan yang kami jelaskan dengan pemaparan Kemenpan RB, silakan Bapak Ibu komen di kolom komentar. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hal ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbud Ristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbud Ristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya, kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer. Kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita udah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi. Agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk diferensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siap draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru. Jadi rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan
formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu. Kami kira itu tambahan sedikit, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.